Saudara, ternyata pemahaman kita mengenai garam itu berbeda dengan pemahaman Alkitab mengenai garam. Hari ini kita kalau dengar kata garam, itu adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan dapur, betul? Harganya murah, betul saudara ya? Tidak berharga buat kita mungkin ya, sedikit kurang berharga lah saudara ya. Sesuatu yang dengan mudah kita dapatkan di pasar atau di mana. Tapi pada zaman Alkitab saudara, garam adalah sesuatu yang sangat mahal, dan sangat berharga. Dua negara bisa perang gara-gara masalah rebutan garam. Seorang pemuda meminang seorang gadis dengan maharnya, pakai mahar dulu saudara ya. Kalau sekarang maharnya apa saudara? Seperangkat, ya kan, emas gitu ya. Seperangkat, wah, uangnya dipilih yang bagus gitu ya. Berapa? Saudara, kalau dulu pakai garam, kenapa? Garam itu mahal, garam itu valuable, ya sangat tinggi sekali harganya. Nyawa melayang gara-gara rebutan garam. Ya. Nah saudara, tidak ada sesuatu kebetulan, itulah mengapa Yesus ngomong sama kita, ngomong sama murid-muridnya pada waktu itu, kamu adalah, ayat 13 Matius, kamu adalah garam dunia. Ya, kamu adalah garam dunia. Bukan yang murahan, garam murahan yang hari ini di zaman modern kita ini. Kita harus lihat pakai perspektif Yesus hari itu saudara. Garam yang sangat mahal, sangat berharga, dan sangat valuable. Ya, kamu tuh garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apa ya diasinkan? Mana bisa garam tawar? Hari ini garam itu loh, ya kan saudara, kita tidak pernah lihat ya garam tawar ya kan, tidak pernah kita lihat. Hari itu garam bisa tawar, kenapa? Kan masih kuno teknologinya, nggak seperti sekarang, ya kan? Kalau hari itu garam tawar nggak ada gunanya, dibuang, diinjak-injak orang saudara, ya, diinjak-injak orang. Hari ini garam yang tadi Anda lihat di depan itu adalah pabrik pengolahan garam, menjadi dari garam biasa dijadikan garam terbaik dan termahal di dunia. Warnanya bisa pink begitu. Ya, itu kenyataan, itu ada saudara. Dan itu dijual. Harganya tuh US. Ya kan? Udah gak pakai mata uang lain. US saudara di sana, di dekat sana. Ada tokonya nah saudara. Ya kan? Nah, namanya Ahava tokonya. Masuk ke sana semua produk kosmetik. Semuanya pakai lumpur laut mati. Semua produk-produk kecantikan yang terbaik dan termahal di sana saudara. Itu pakai lumpur dan garam laut mati US. Ya kan? Tentu ratus bukan puluh lagi loh. Bayangkan saudara. Ya kan? Nah, hari itu Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dunia. Ya, karena kita ini sangat mahal harganya. Mahal tuh, garam tuh mahal harganya. Kalau Tuhan menganalogikan kita sebagai garam, maka kita ini berharga di mata Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita ini berharga di mata Allah. Anda berharga di mata Allah. Setiap manusia ciptaannya berharga di mata Tuhan. Nah, seberharga seperti apa garam itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, garam itu saking berharganya, saking mahalnya, dibuat sebagai lambang perjanjian. Ya, jadi kalau dua orang mau kontrak bisnis atau kontrak apa saudara, ya kan, membuat perjanjian antara keluarga, antar klan atau apa saudara, pakai tandanya apa? Garam. Coba kita lihat sedikit ayatnya saudara ya. Bilangan 18 ayat 19. Coba kita lihat sedikit aja ya, sebentar ya. Segala persembahan khusus dari persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki perempuan bersamamu sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu apa saudara? Perjanjian garam di hadapan Tuhan bagimu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Loh, Tuhan tuh pakai perjanjian dengan umatnya. Pakai apa? Garam, saking tingginya saudara, harganya. Ya, kalau sekarang garam yang tinggi apanya? Tensinya yang tinggi, betul nggak saudara? Ya, 2 Tawarik. Yuk, 2 Tawarik 13 ayat yang kelima. Coba kita lihat sama-sama. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas kepada Daud dan untuk anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian
Garam. Jadi saking berharganya waktu itu, garam dijadikan sebagai lambang perjanjian. Dan itu enggak main-main. Itu mengikat. Kalau sekarang tuh perjanjian di depan notaris, itu seperti ditok stempel itu loh saudara. Ya, stempel itu menandakan apa? Sah. Betul? Sah. Dengan tempel itu, dengan garam itu. Stempel hari ini. Sah. Ya, itu mengikat dua belah pihak. Dan itu enggak main-main. Ya. Nah, oleh karena itu saking berharganya dibuat sebagai lambang perjanjian. Yang kedua, garam dipakai sebagai apa? Garam dipakai sebagai persembahan. Saking mahalnya dipakai sebagai persembahan. Salah satu bentuk persembahan. Coba kita lihat sebentar ya. Imamat 2 ayat 13. Imamat 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Nah, supaya Bapak Ibu juga tahu nih ya. Setiap korban sajianmu harus kau bubuhi apa saudara? Garam. Jangan kau lalaikan apa? Garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap korbanmu. Diulang-ulang terus berarti penting. Ya, dibubuhi garam. Ya, kenapa? Itu lambang perjanjian dan itu penting. Melalaikan garam itu bisa berakibat dosa hari itu saudara. Karena korbannya tidak digarami. Ya, saking luar biasanya. Satu ayat lagi, Ezra, kitab Ezra. Ya, Ezra pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Sebab meskipun kami menjadi budak di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja Persia sehingga kami memperoleh semangat untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya serta memperoleh kubu perlindungan di Yehuda dan Yerusalem. Ayat 10. Ya, sekarang ya Allah kami apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu. Ya, nah saudara dalam ayat ini itu semuanya memakai apa saudara? Doa-doa itu memakai apa? Garam. Ya, memakai bahan ini untuk dijadikan sebuah persembahan di dalam doa-doa mereka. Dibubuhi garam, dibakar, dan sebelum dibakar itu dibubuhi garam. Ya Bapak Ibu, sampai hari ini orang kalau masak, kalau tanpa garam apa? Rasanya apa? Hambar. Ya, hambar saudara. Pernah lihat bigul, pengolahan bigul? Nah ya kan? Bigul itu sebelum jadi begitu saudara, waktu pengolahannya diolesi sama ramuan-ramuan, tapi ada apanya? Garam. Tanpa garam, tuh ya, puhauja ya saudara ya, nggak enak saudara. Nah, sampai hari ini berlaku. Jadi selain lambang perjanjian dipakai sebagai persembahan, saking berharganya. Yang ketiga, itu juga dipakai sebagai alat pembayaran yang mahal. Garam itu loh. Nilainya itu sudah lebih berharga daripada uang. Bayangkan saudara. Ya, barter bayar pakai garam dan itu mahal harganya. Saking berharganya dan saking mahalnya yang keempat, itu bahkan sama beberapa kalangan, garam itu dipandang bersifat ilahi. Oh, bayangkan saudara. Ya kan, saking apanya? Karena impactnya atau pengaruhnya yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang pada zaman itu. Kamu adalah garam dunia. Berarti Tuhan mau ngomong sama kita bahwa kita ini berharga. Kita itu mahal. Kita itu nilainya itu tinggi, nilainya itu di atas segala-galanya. Nah, kalau sampai garam itu tidak asin lagi, tawar, garam itu bicara impact. Orang Kristen itu harus menjadi impact, harus menjadi pengaruh, memberikan pengaruh dimanapun kita berada di dunia ini. Amin saudara. Di keluarga, di tengah keluarga besar, oke, di kantor, ya, di tempat kita bekerja, di tempat kita kuliah, dimanapun kita berada di masyarakat, kita harus menjadi apa? Garam. Never forget, tidak boleh lupa, jangan pernah lupakan saudara bahwa kita adalah garam dunia. Kita garam yang mahal. Tadi pagi saya sampaikan garam itu
mencegah kebusukan. Garam itu mengawetkan, betul? Mengawetkan itu artinya mencegah kerusakan, mencegah kematian, mencegah kebusukan. Banyak orang yang belum kenal Yesus, tidak mau terima Yesus, tidak mau jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena lihat temannya yang orang Kristen ternyata podo ae. Aku korupsi, yang Kristen malah korupsinya lebih hebat. Lihat koruptor-koruptor itu, namanya nama Alkitab semuanya. Halo? Betul saudara? Ya kan? Bagaimana kita bisa jadi garam? Memberikan pengaruh. Kalau kita sama dengan dunia ini. Kalau kita sama dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Maka dari itu hari ini kita harus ingat dulu siapa kita. Kita ini mahal. Kita tuh di atas. Bukan kesombongan ya, bukan ya. Tapi kita itu Tuhan tetapkan tuh level kita tuh di atas. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Stefanus Siono sempat khotbah di tempat ini mengenai Kristen Raja Wali, betul? Ya kan? Kita ini Raja Wali. Kita ini bukan Kristen ayam, saudara. Kalau ayam mainnya di rendah, di tanah. Raja Wali main levelnya beda di atas. Amin. Pernah lihat film Top Gun? Halo? Wah, ini kan? Ya, Top Gun, Maverick gitu kan saudara. Lihat, ya, pesawat yang generasi kelima, kayak F-35 kalau Anda pernah lihat, ya kan? Punya Amerika itu saudara. Itu levelnya jauh di atas. Betul saudara? Teknologinya jauh di atas, mainnya jauh di atas. Pesawat-pesawat yang lain di bawah kalah, teknologi kecanggihannya kalah semuanya. Berbeda. Kita itu kalau Tuhan memandang kita seberharga itu, semahal itu, ya, sekuat itu, kita harus tidak pernah lupa itulah jati diri kita sebagai orang Kristen. Jati diri kita sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita adalah seorang politisi, maka kita harus ingatkan diri kita that you are a different politician. Kau adalah seorang politisi yang berbeda. Halo? Sekalipun kau ditempatkan seolah-olah seperti domba di tengah serigala, but you are a different person. Amin saudara. Ya, hari-hari ini kan menjelang pemilu, rame nih kan, ya. Lagi panas-panasnya kan ini saudara. Ya. We are a different person. Siapapun kita di tempat ini, apapun profesi kita di tempat ini. Kita ini berbeda. Kalau kita ditetapkan dalam level Raja Wali, main di dalam level Raja Wali, jangan main, jangan turunkan derajatmu, jangan turunkan harkat dan martabatmu bermain di level ayam dong. Karena itu bukan tempat mainnya kita. Saya pernah ngomong sama seorang politisi muda. Saudara, jemaat kita juga. What is your motive? Masuk ke politik. Apa motifmu? Pembicaraan singkat dan pembicaraan santai saja. Ya. Lalu dia ngomong 1, 2, 3. Ya. It's okay. Saya cuma memastikan bahwa as long as selama kamu bisa pastikan bahwa kamu masuk bukan untuk motif memperkaya diri. Bukan untuk motif itu. Tapi saya ngomong juga dengan dia, apa yang kau katakan itu akan diuji oleh kenyataan di lapangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sadari akan hal ini. Kita itu ditetapkan untuk berbeda. Kalau engkau seorang student, ya, mahasiswa, mahasiswi, you are a different student. Saudara adalah seorang student yang berbeda. Levelmu di atas. Ya, kalau pesawat itu kan main berapa gravitasi, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, kalau di bawah kita tanah ini kan 0 gravitasi. Tapi kalau di atas, pilot yang semakin lama semakin canggih, semakin terlatih, dia harus bisa mengalahkan tekanan gravitasi di atas. Betul? Ya, Saudara? Harus bisa mengalahkan tekanan gravitasi di atas. Karena itu sampai di dalam tekanan ketinggian tertentu itu menekan Saudara, sakit. Ya, pilot dilatih seperti itu, sakit semua. Menekan tulangnya, badannya dan semuanya.
Tidak bisa main di 0 gravitasi, mainnya di atas. Di 7-8 gravitasi. Ya. Kalau itu seorang student. Kalau saudara adalah seorang, apapun sebutkan, apapun saudara, siapapun saudara. Saudara tidak ditetapkan untuk main di 0 gravitasi. Engkau ditetapkan untuk main di level yang lebih tinggi. Because you are a different person. Saudara berbeda dari yang lainnya. Amin. Dan karena Tuhan panggil saudara berbeda, saudara harus bermain di area yang berbeda. Saudara harus bermain di area atau level yang Tuhan tetapkan, saudara ada di sana. Jangan kita menurunkan diri kita sendiri ke level yang bukan area Tuhan tetapkan untuk kita semuanya. Amin saudara. Ini harus kita ingat di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah garam dunia. Ya, kita adalah garam dunia. Garam itu menyehatkan, garam itu memurnikan. Garam itu mencegah kerusakan. Kalau kita di tengah situasi rusak, terus kemudian kita hadir, suasana malah tambah rusak, saudara. Itu berarti something wrong. Berarti kita belum jadi garam. Ada suasana situasi rusak, begitu kita masuk di dalamnya, maka semuanya perlahan-lahan akan jauh lebih baik. Akan ada perdamaian, akan ada sesuatu yang baik terjadi di sana. Enggak tambah kita datang tambah runyam semuanya, itu bukan garam dunia. Halo, contoh keluarga besar lagi rame, ya begitu saudara ada di dalamnya, enggak tambah pecah saudara, tapi semuanya pelan-pelan tapi pasti tambah tensinya turun semuanya, tambah baik. Oke, kita dipanggil sebagai agen perdamaian, betul nggak saudara? Pembawa damai, ya disatukan, ayo diraketkan kembali. Itu fungsi garam dunia, ya fungsi garam dunia dimanapun, nggak cuma di keluarga, ya di tempat pekerjaan kita semuanya. Kita ada untuk apa? Untuk menyehatkan suasana, untuk memurnikan kembali, mencegah kerusakan, merakatkan kembali, menyehatkan, menyedapkan suasana. Kita ada itu justru disukai, nggak tambah orang lari lihat kita saudara. Oh troublemaker datang, itu kan saudara. Nggak begitu, kita datang tambah disukai, ya. Kita datang tuh orang suka dengan kita. Kenapa? Karena kita nggak pelit ilmu. Kita suka ngajar, kita suka impartasikan. Ya kan? Nggak semuanya yang enak-enak dimakan sendiri. Yang nggak enak dilempar anak buah. Seringkali kan begitu saudara lo. Ya kan? Dunia kerja kan gitu kan kadang ya. Yang enak-enak dimakan sendiri. Ya kan? Begitu ada yang nggak enak, pion-pion suruh maju saudara. Ya kan? Nggak boleh seperti itu. Itu bukan garam dunia. Itu bukan pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati itu bukan cuma enaknya, tapi enggak enaknya juga harus bisa terima. Dan kadangkala sebagai seorang pemimpin, saudara mau tidak mau kadangkala keadaan harus memaksa bahwa kita harus berkorban. Kita harus jadi tameng, kita harus pasang badan. Karena kalau kita enggak pasang badan, ini hancur semua di belakang ini. Begitu kita pasang badan, panahnya kemana? Panahnya ke kita. Persepsi negatif itu ke kita. Penilaian publik yang negatif itu, penilaian orang-orang yang negatif itu ke kita. Padahal kita menjadi tameng hidup untuk menyelamatkan suasana supaya tidak tambah hancur. Gitu loh saudara. Dan itu banyak hal, ya banyak hal behind the skin yang terjadi di sana. Kita ini garam dunia. Ya. Karena kita ini mahal. Maka dari itulah fungsi kita. Itulah destiny di mana Tuhan telah menetapkan kita. Jangan jadi tawar. Karena kita tidak akan ada artinya lagi. Dimanapun kita berada, kita harus menggarami. Kalau hidup kita ini menggarami orang lain, menggarami situasi, menggarami suasana. Orang akan suka dekat dengan kita. Amin. Amin saudara. Ya, nasihatmu terlihat dalam hal apa? Terlihat dalam apa? Yang pertama itu ucapan. Hati-hati dengan ucapan saudara.
Ucapan saudara ini bisa jadi garam yang menyehatkan atau malah bisa merusak. Hati-hati dengan ucapan. Ya, nasihat yang saudara kasih nasihat itu mungkin kepada siapa? Kepada anak yang lebih muda mungkin, ya. Saudara mungkin berkata, enggak bisa, enggak akan pernah bisa, enggak bisa. Kita tuh selalu ngomong enggak bisa. Kita tuh ya secara natural, secara biasa natural kita tuh lebih banyak negatifnya. Betul enggak saudara? Apapun wis ngomong enggak bisa duluan, betul enggak? Ya. Jangan ngomong enggak bisa. Tapi ngomonglah let's try first. Coba dulu. Jangan ngomong enggak bisa dulu. Coba dulu. Kalau memang gagal ya sudah. Kan yang penting sudah dicoba. Coba dulu. Coba dulu. Enggak bisa. Coba dulu. Dicoba dulu. Kalau selama enggak nyoba enggak, Anda tahu. Saudara datang lewat setiap hari mungkin lewat di satu jalan yang sering kali Anda lewati tiba-tiba ada buka depot baru gitu ya. Ketok aneh, enak, lewat. Ya, besok, lu kok sepi, ketok aneh, gak enak, ngono sih makan ya. Besoknya datang, besok lewat lagi, rame, ketok aneh, enak. Besok lagi, sepi lagi, gak enak ketok aneh. Ya kan, besok lagi rame, enak loh, yang bener, yang enak atau gak enak sebetulnya. Kita gak bisa tahu selama kita gak nyoba. Ya, datang sekali-sekali, ngincipono, ya kan? Ya bayar masih bukan cuma ngincipi kan saudara. Ya, baru tahu enak enggak? Enak. Gitu loh. Coba berani untuk kita belajar, berani untuk mencoba. Ya, berani untuk mencoba. Itu penting saudara. Ya, supaya kita tidak hanya memperkira-kirakan saja. Ucapan ini penting. Dalam suatu situasi runyam yang mungkin keluarga besar kita alami, kita datang di sana, hati-hati dengan nasihat. Kalau semuanya sudah ngomong nasihat negatif, menyuruh mungkin untuk melakukan hal-hal yang menentang firman, saudara harus datang dan menjadi garam dunia. Memegang firman dan mengucapkan firman. Ya kan? Ketika mungkin contoh yang pernah terjadi pernikahan, salah satu ponakan Anda mungkin bermasalah dan sudah nangis-nangis mungkin mau cerai dan macam-macam. Semua ngomong cerai aja. Saudara datang ke sana, ya setelah saudara dengar lalu Anda ngomong pegatan sisan ngomong begitu. Nah saudara ya hancur semua. Halo? Kata-katamu bukan garam itu berarti, racun itu. Garam itu menyehatkan. Memulai kembali mencegah kerusakan, mencegah pembusukan. Itu garam. Dalam situasi apapun juga kita ditempatkan Allah. Hati-hati dengan ucapan saudara. Karena ucapan ini itu menggemakan perkara-perkara besar. Ini kasih contoh lagi ya. Kebetulan baru lihat saudara ya kan. Dalam salah satu skrip di film itu saudara, di film Top Gun itu katakan seperti ini ya kan. Waduh, tantangan di depan ini ya. Ini pakai pesawat lama saudara ya, F-14. Musuhnya di depan itu pesawat Sukhoi yang generasi kelima itu loh. Waduh, ya kalah jauh saudara ya kan. Misilnya kalah, persenjataan kalah, teknologi kalah, betul? Manuver kalah. Ya, tapi salah satu pilot yang di belakang ini ngomong seperti ini. Ya, Maverick maksudnya ya panggilannya kan itu. It's not the plane, it's the pilot. Ya, bukan masalah pesawatnya, tapi masalah pilotnya. It's not the plane, but it's the pilot. Itu membangkitkan iman saudara. Ya, wah ya kan. Memang pilotnya hebat ya di film saudara ya kan, namanya juga film ya kan saudara ya. Wah akhirnya ya satu pesawat kuno itu bisa mengalahkan dua pesawat pesawat Sukhoi generasi 5 yang terbaru yang lebih canggih itu saudara. Ya hebat ya kan. Nah saudara itu loh. Hati-hati dengan ucapan itu bisa membangkitkan iman, ucapan Anda bisa menjatuhkan orang. Ucapan Anda bisa menggembangkan perkara-perkara besar.
ucapan Anda ya mungkin bisa melemahkan atau menghancurkan sesuatu. Tadi pagi saya cerita bagaimana Mahatma Gandhi ketika dia mengagumi Yesus, mengagumi ajaran Yesus, mengagumi Injil, saudara. Ketika dia mau masuk ke gereja, Mahatma Gandhi kan kecil ya, kurus, kucel, hitam gitu kan saudara ya. Masuk ke gereja, orang-orang Inggris penjajah di India waktu itu kan, ditolak oleh asyirnya saudara. Ya kan, makanya asyir-asyir itu ada trainingnya sendiri supaya tidak melakukan kesalahan seperti yang asyirnya Mahatma Gandhi ini saudara ya. Ditolak sama Mahatma Gandhi, ditolak sama asyirnya, ngomong no, ya kan ini bukan tempat pribumi, ini gerejanya orang kulit putih. Wah saudara ya, asyir nggak boleh nolak begini ya, asyir harus murah senyum saudara. Ditolak, Mahatma Gandhi nggak boleh masuk ke gereja. Hari itu dia berkata kan, ya I like your Christ, I love your Christ. But I don't like you Christian, you are so unlike your Christ. Aku gak suka kamu orang Kristen, kamu sama sekali gak seperti Yesusmu. Hari itu andai kata asyirnya sudah dilatih, sudah terlatih, murah senyum, ya kan saudara ya. Saya percaya hari ini India akan menjadi negara yang berbeda. Hati-hati ucapan saudara, dengan siapapun juga. Ya, be careful, be careful. Hati-hati, mari kita belajar untuk menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Kita itu seringkali senang dengan kalimat yang negatif. Tapi coba kita menggunakan kalimat yang lebih positif. Ya, terutama juga ketika kita mungkin harus mengoreksi orang lain, harus mengoreksi bawahan kita, harus mengoreksi orang-orang yang bekerja dengan kita. Tapi mari kita gunakan kalimat-kalimat yang positif, yang mensupport, mendukung, mengangkat orang, bukan untuk menjatuhkan mental seseorang. Amin saudara. Mari kita belajar karena kita adalah garam dunia. Ingat itu baik-baik. Ya. Terlihat lewat apa lagi selain ucapan? Karakter. Karakter kita itu akan menunjukkan apakah kita garam dunia atau tidak. Ya, dan karakter itu akan terus dibentuk dari waktu ke waktu. Dan mengapa Tuhan membentuk karakter kita? Supaya karakter kita itu betul-betul menjadi garam. Karakter yang menggarami. Amin saudara? Sekalipun orang mungkin tidak bisa untuk mengerti atau belum sulit untuk mengerti, memahami. Tapi itu yang harus dilakukan, terjadi. Karakter itu penting sekali. Karakter itu penting sekali. Ya, itu akan terlihat dengan sendirinya. Itu akan muncul dengan sendirinya pada waktunya. Siapa kita, tidak bisa kita kamuflasekan. Pada akhirnya akan muncul karakter kita yang sesungguhnya. Lalu apa lagi? Tindak tanduk kita, tindakan kita. Itu akan menunjukkan apakah kita itu garam dunia atau tidak. Kelihatan sudah. Saudara, ya, tindak tanduk kita, ya, tingkah laku kita, ya, semua yang kita lakukan akan terlihat di sana. Itulah sebetulnya lambang perjanjian kita di hadapan Allah loh. Itulah persembahan kita di hadapan Allah. Apalagi kualitas moral kita. Kualitas moral itu menunjukkan apakah kita garam dunia atau tidak. Itu akan menunjukkan. Persepsi kehidupan, perspektif, cara pandang, paradigma, sistem berpikir kita, perspektif kita, persepsi kehidupan kita, itu akan menunjukkan kita ini garam dunia atau bukan. Itu semua akan kelihatan dengan natural Bapak Ibu. Karena itulah kita setiap hari, betul? Ya, itulah kita setiap hari. Itulah kita setiap hari. Terus, saudara, akan terlihat pada waktunya. Oleh karena itu kita perlu untuk memperhatikan hal-hal ini dalam hidup kita. Kita perlu untuk memperhatikan karakter kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, kualitas moral kita, persepsi kehidupan kita, perspektif kita, paradigma kita. Itu akan mempengaruhi banyak orang loh saudara. Itu akan mempengaruhi banyak orang. Betul, betul. Mari kita izinkan Tuhan terus membentuk kita. Supaya kita layak untuk kita jadi garam. Supaya kita dilayakkan untuk kita terus memberikan impact, pengaruh yang baik, yang positif. Sekalipun kita belum sempurna sebagai manusia. Amin. Terus berikan contoh yang positif. Berikan dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Berikan dampak yang positif. Ya, kepada banyak orang di luar sana, saudara. Dimanapun, kepada anak kita. Yang paling dekat dengan keluarga kita. Berikan dampak yang positif. Hati-hati dengan ucapan kita kepada anak kita. Jangan ngomong, sudah bisa kamu, sudah bisa. Ya kan? Apalagi kita pakai kalimat-kalimat yang negatif, yang sarkastik. Hati-hati ya, bodoh, goblok, bodoh dan semua. Hati-hati ngomong begitu. Saudara, itu kalimat yang diharamkan. Diharamkan Anda ngomong sama anak Anda atau anak orang lain seperti itu. Hati-hati saudara. Ya, itu akan membuat mentalitas kalah. Anak kita akan bertumbuh dengan mentalitas kalah. Terus dia akan bertumbuh besar dengan mentalitas kalah. Ya aku enggak bisa apa-apa memang. Dan dia tidak akan pernah bisa menang. Kalau kita terus setiap hari kita terus ngomong seperti itu. Hati-hati dengan ucapan kita kepada semua orang. Hati-hati dengan tindak tanduk kita. Semuanya, saudara. Biar ketika orang lihat kita, orang senang. Karena kalau ngomong sama kita, mereka seperti dapat sesuatu. Mereka disupport, mereka didukung. Kita selalu positif. Kalau ngomong sama kita merasa diayomi. Kalau ngomong sama kita selalu merasa didorong untuk terus maju dan terus maju. Amin. Itulah tanggung jawab kita dan itulah level di mana Tuhan mau kita berada di sana. Jangan main di nol gravitasi. Jangan main di bawah, saudara. Kalau yang di bawah ini, kalau Kristen ayam itu tadi saudara, itu ngapain setiap hari? Ya itu gosip, ya kan? Ngomong negatif, ya kan? Gosip terus, ya kan? Pengaruh yang jelek, ya. Menyebar pengaruh yang jelek mungkin, hoax. Mainnya di sini terus nih, ya kan? Seperti itu terus, ya kan? Ada satu lebih iri, ada satu punya itu iri, ngomongin ini, ngomongin itu, ya nyebar berita enggak. Itu level nol gravitasi, level ayam nih. Kita enggak ditetapkan seperti itu. Ya kan? Sudah kata-kata negatif, persepsi kehidupannya negatif, tindak tanduknya negatif, karakternya negatif, kelihatan. Ya kan? Selalu yang seperti itu. Ya, selalu lihat orang senang tuh enggak bisa, lihat orang lebih maju enggak bisa. Ya kan? Lihat gereja lain lebih maju enggak bisa. Oh, itu loh saudara. Ya kan? Pokoknya we are the best, kami yang terbaik. Enggak bisa begitu. Itu level nol gravitasi, level ayam. Saudara, semuanya ada di sana, apalagi kualitas moralnya. Yang persepsi kehidupannya, perspektifnya, paradigmanya. Main di level bawah. Kita tidak ditetapkan seperti itu. Kita ditetapkan untuk main dalam level yang Tuhan tetapkan untuk kita seharusnya. Amin Bapak Ibu. Ayo kita berubah. Ayo kita masuk kepada identitas kita di mana Tuhan telah panggil kita. Di mana ada kerusakan, begitu ada kita di sana, pembenahan terjadi. Begitu ada kekacauan, ada kita, pelan-pelan semuanya jadi baik kembali, dibenahi kembali semuanya. Amin saudara. Ya, jangan malah ada kita lalu semuanya tambah runyam. Itu bukan garam dunia. Hari ini seperti Alkitab berkata, Tuhan panggil kita sebagai garam. Mari kita jadi garam yang mahal, bukan garam yang murahan. Mari kita jadi garam ya yang begitu mahalnya, begitu luar biasanya, begitu berharganya. Sampai orang lihat Yesus hidup di dalam kita. Sampai kita betul-betul jadi cerminan Yesus. Dimanapun kita berada. Amin. Garami keluarga Anda. Garami mertua Anda. Garami menantu Anda. Garami cucu Anda. Garami anak-anak Anda. Garami orang tuamu. Garami mak engkongmu. Garami temanmu. Kolegamu, teman kerjamu. Garami orang yang bekerja denganmu. Garami pimpinanmu. Garami anak buahmu. Garami semuanya. Dengan garam yang mahal. Di mana Tuhan tempatkan kita sedemikian. Amin saudara.